warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di hari Rabu yang luar biasa. Kami tim Smart Podcast SMA Negeri 1 Berau kehadiran tamu yang luar biasa dan istimewa tentunya. Mari kita akan berkenalan dengan tamu yang hadir pada hari ini. Selamat siang bapak-bapak yang luar biasa. Selamat siang. Baik, saya ini ada pantun nih. Ada jarum hilang di jerami, kain batik ada dalam peti. Selamat datang di tempat kami. Semoga berkenan senang hati. Cakep ya. Cakep ya, harusnya ada jarum. Ya, ini bagi saya tim podcast dapat informasi dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 6 Kabupaten Berau akan kedatangan tamu kata. Jadi saya mau tidak mau ini harus memperkenalkan nih kesempatan datang ke Berau ya. Baik, sebelum perkenalan sedikit saya akan mengupas bagaimana pengalaman apakah perdana ke Berau? Ya. Pertama semua. Ada 2 kali naik pesawat ya? Iya, betul. Bagaimana nih pengalaman melihat dari atas tentang bumi Batiwakal di Berau? Oke ya. Siapa dulu ini? Boleh. Nah, ini menarik sekali ya. Perkenalkan dulu ya kami, nama kami atau nama saya Selangka dari Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kebetulan kita berkunjung ke Berau ini ada acara penelitian proses pengumpulan data terkait dengan PPTB, bagaimana pelaksanaan PPTB di Berau seperti apa, dan kami bersama dengan tim yang lain dari Kemendikbud untuk melihat ya secara langsung dinamika yang berkembang terkait dengan sistem PPTB yang terdapat di Berau. Ya, kami sangat terkesan sekali ya dan terpukau ya bagaimana melihat pemandangan yang indah, langit yang cerah, kemudian masih banyak sekali hutan-hutan yang hijau ya, terhampar di seluruh kepulauan Kalimantan ya. Betul. Di Berau ini ya. Dan ini orang-orang kota yang datang ya. Sebentar lagi Kalimantan jadi IKN, kami jadi orang kota. Baik, bisa juga. Sahabat podcast, ini jujur kami kedatangan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta dari BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional ya Pak ya, dan Badan Kebijakan ya. Selamat datang di perpustakaan kami SMA Negeri 1 Berau. Kami jujur saja ini tamu teristimewa yang hadir pada siang hari ini tanpa diduga gitu. Mudah-mudahan ini bisa mengorek, mudah-mudahan kedepannya kami bisa diperhatikan di daerah tingkat 2 ini. Kami tidak kenal lelah untuk berjuang untuk memajukan literasi di Kabupaten Berau. Bahkan mungkin kedatangan bapak-bapak yang luar biasa ini bisa memberikan energi buat kami ke depannya. Tadi berbicara masalah PPDB. Ada berbedakah antara provinsi di seluruh Indonesia terkait PPDB hasilnya? Ya, mungkin teman yang lain yang bisa jelaskan ya. Oke, silakan. Silakan Pak, sekaligus perkenalan. Oh iya, nama saya Egi, saya di Pusat Riset Pendidikan Badan Riset Inovasi Nasional. Mengenai PPDB sebenarnya ini kota pelabuhan pertama kami sebenarnya. Oh, begitu jadi ya. kita rangkaiannya nanti akan ada 3 kota ya. Jadi kita akan ke Berau. Saat ini kita di Berau. Kemudian minggu depan kita akan ke Lampung, dan kemudian minggu depannya lagi kita akan ke Kupang. Kalau khusus tim kami ada 3 kota, sebenarnya kita ada 9 kota ya. Jadi perdana ini ya. Perdana ya. Jadi kalau misalnya tanyanya nanti PPDB-nya perbedaannya dengan yang lain, belum tahu. Nanti takutnya kita ngarang. Nunggu dengan podcast berikutnya. Siap. Kita akan ceritakan nanti bedanya di Kabupaten Berau, kemudian di Lampung, di Kota Metro mungkin, kemudian di Kupang kan seperti apa seperti itu. Terima kasih Pak Edi. Saya beralih ke Badan Kebijakan nih. Seperti apa nih Mas? Jujur saja kami ini dengan kedatangan tamu yang luar biasa ini biasanya kami deg-degan gitu ya, karena mau tidak mau kan akan dinilai apa sih. Mudah-mudahan ada masukan buat kami ya. Terutama tadi pembicaraan di perpustakaannya itu saya jadi berpikir, oh iya ya gitu ya, ketika bagaimana kalau dengan riset gitu ya gitu, itu sudah terpampangnya berpikir gitu bahwa anak-anak itu bukan hanya lomba gitu lomba, tapi untuk bagaimana mengolah skillnya. Bagaimana, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya A.M. Saiful Aldia. Saya dari Pusat Riset Pendidikan juga, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa bersilaturahim, berkunjung dengan teman-teman yang ada di SMA 1 Berau. Betul ya. Jadi kalau terkait tentang
pengembangan riset di sekolah ya. Jadi sebenarnya kami sedang menggodok sebuah formula terkait bagaimana supaya riset itu tumbuhnya tidak hanya dimulai dari jenjang perkuliahan, tetapi juga dimulai dari jenjang sekolah. Nah, kemudian kami sudah melakukan semacam ya silaturahmi ke beberapa sekolah juga untuk melihat bagaimana praktik-praktik baik pelaksanaan riset. Artinya riset itu bisa mulai dari sekolah dan itu mempunyai potensi yang besar supaya kita bisa mengembangkan potensi-potensi peserta didik khususnya terkait di bidang riset. Begitu. Ya, begitu ya. Ini untuk SMA 1 jujur saja kalau memang hanya sebatas lomba, kita beberapa siswa itu memang diarahkan karena ada ekstrakurikuler tentang KIR. Nah, dengan informasi yang diberikan tadi, saya mudah-mudahan nanti Bapak Kepala Sekolah juga kan menyaksikan, siapa tahu nanti ada program untuk di SMA 1 dan kedepannya mudah-mudahan bisa MOU gitu ya, bahwa Libro ini sudah dimulai gitu para peserta didik itu untuk melirik ke riset itu. Nah, kembali lagi ke PPDB. Nah, kalau dilihat secara kan mungkin ini sudah ada angka ya secara keseluruhan di Indonesia. Apakah Kabupaten Berau daerah tingkat 2 ini aman-aman saja atau bagaimana gitu ya? Karena kami kan tidak bisa membaca secara keseluruhan, kalau secara mungkin berita-berita kan menyaksikan yang di daerah-daerah lain. Bagaimana nih Bapak untuk Kabupaten Berau untuk pelaksanaan PPDB? Ya, untuk kaitannya dengan hasil sementara ya, kita kan belum final ya. Ini kan masih mengumpulkan data dari orang tua, kemudian juga dari dinas dan juga dari panitia PPDB untuk sekolah dan SMA dan SMP itu seperti apa. Kita sedang memproses dan melihat ya isu-isu yang berkembang berkaitan dengan PPDB di daerah ya, khususnya di Berau. Ya, secara umum kita mempelajari dari dokumen-dokumen yang diterbitkan, yang dibuat oleh kabupaten dan provinsi itu bagaimana. Nanti kita akan membuat kesimpulan setelah kita mempelajari dari dokumen-dokumen yang kita peroleh ya, dan kita peroleh itu dari kemarin dan tadi pagi. Nah, yang kedua nanti kita akan menganalisis ya hasil testimoni atau kesaksian dari para narasumber kita ya, baik dari orang tua dan juga dari dinas serta dari pihak panitia PPDB tingkat SMP dan SMA. Nah, secara spesifik kita belum bisa menjelaskan ya apa yang bisa kita lihat atau temuan-temuan. Hanya saja menariknya di sini banyak variasi tentang zonasi. Sistem zonasi sangat bervariatif ya, model-model yang dikembangkan yang di Berau ini ya, tentu itu temuan pertama kami atau sementara ya. Kita melihat nanti kita akan melihat di daerah lain itu seperti apa inovasi-inovasi kebijakan yang muncul berkaitan dengan model sistem zonasi yang diterapkan di masing-masing daerah. Nah, tentu saja keunikan itu bisa saja kemungkinan yang timbul itu karena kontur geografis, persebaran penduduk yang tidak merata, kemudian mungkin berkaitan dengan calon siswa-siswinya itu memang tersebar di berbagai tempat ya, itu menyebabkan memunculkan inovasi itu. Jadi kita akan melihat nanti secara detail setelah kita mempelajari hasil-hasil dari wawancara, kemudian mempelajari dari dokumen-dokumen petunjuk teknis yang dibuat di kabupaten atau di tingkat provinsi. Tentu kita berharap visi ke depan. Jadi visi ke depan kita bagaimana menjamin dan memastikan bahwa pelaksanaan PPDB itu transparan. Yang kedua itu berkeadilan. Nah, yang ketiga itu merata, artinya setiap orang punya hak akses untuk pendidikan. Nah, ini 3 kerangka berpikir ini ingin kita ketahui dan kita identifikasi bagaimana di Kabupaten Berau ini apakah sudah memenuhi ketiga aspek ini. Nah, kalau belum apa yang terjadi dan bagaimana cara daerah menjawab.
Baik, Bapak tadi sudah jelaskan ya sangat detail dan ini proses mengidentifikasi ya seperti itu dan saya sebagai yang ada di level mikro gitu ya merasakan kebetulan waktu itu saya humas sosialisasi juga lewat podcast dan itu lebih cepat ternyata untuk sampai ke orang tua. Dan dari Pak Edi coba untuk yang tadi bagaimana biar lebih lengkap gitu ya. Ya baik, sebenarnya mungkin tadi sudah lengkap Iya. disampaikan oleh rekan-rekan kami karena tadi dibuka dengan pantun. Pantun. Boleh saya tutup dengan pantun? Boleh, Pak? boleh. Ya, Iya. Tadi saya ngarang juga Oh sih. iya, tadi saya juga diam itu sebenarnya kami kantor juga ya. Betul. Saya ingat dengan Pulau Derawan Iya, betul. tadi ya. Saya coba bikin pantun. Berwisata ke Derawan dengan perahu. Cakep. Pulangnya beli buah serikaya. Cakep. Terima kasih kepada SMA Negeri 1 Berau. Semoga tambah semangat dan tambah jaya. Wah, terima kasih. Luar biasa. Sahabat podcast penutup pantun yang luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk Pak Edi. Baik, bapak-bapak yang luar biasa istimewa bagi kami terutama warga SMA Negeri 1 Berau. Mudah-mudahan apapun tadi yang sudah disampaikan ini bekal bagi kami. Terutama kami juga harus jangan di zona nyaman, jangan tinggal diam. Insya Allah ketika saya senang tadi udah berbicara masalah buku gitu ya. Karena kami jujur saja tugas kami adalah jasa bagaimana kami mendampingi putra-putri di Berau ini untuk sama rata dengan di kota besar. Terutama di bidang literasinya, maka di program-program kami terutama perpustakaan itu kami ada bulan bahasa dan bulan kunjung perpustakaan. Disitulah performa kami untuk anak-anak bisa menampilkan bakat dan minatnya. Terima kasih atas kehadirannya, luar biasa. Sama-sama. Ya, saya halo dulu untuk orang Berau di orang Jakarta dari Kementerian dari BRIN. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Smart Podcast SMA Negeri 1 Berau. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan ada rezeki, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi ya Bapak-bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam Salam literasi. literasi.